iya, lupa Mas, kita belum berkenalan ya. Nama saya Murti. Saya seorang janda. Saya tinggal sendiri. Suami saya sudah lama meninggal, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya, bagi pecinta dunia misteri. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh Adi yang baru mendapatkan pekerjaan di sebuah proyek pembangunan rumah seorang dokter sebagai tukang bangunan. Penasaran pengalaman misteri apa yang dialami oleh Adi? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Cerita ini berawal saat Adi menjadi tukang bangunan di sebuah proyek pembangunan rumah seorang dokter. Namun sebelumnya 2 bulan sudah dia menganggur. Dan selama 2 bulan itu dia berusaha mencari pekerjaan kemana-mana namun tidak membuahkan hasil. Sampai-sampai dia melihat isi dompetnya sudah kosong. Dalam kebingungan, tiba-tiba datanglah Adam sahabatnya dan mengajak dia untuk bekerja di proyek pembangunan rumah seorang dokter yang lokasi pengerjaannya agak jauh, berbeda kecamatan dengan rumahnya Adi. Karena Adi sangat membutuhkan pekerjaan, tak berpikir panjang, Adi pun segera menerima tawaran dari sahabatnya itu, yaitu bekerja di proyek pembangunan rumah seorang dokter. Keesokan harinya, Adam dan Adi pun pergi ke proyek itu, yang jaraknya memang cukup jauh karena berbeda kecamatan dengan rumahnya Adi. Tak lama sampailah Adam dan Adi di proyek pembangunan rumah seorang dokter. Hanya saja Adam hanya sekedar mengantarkan Adi saja dan mengenalkan kepada mandor, karena dia sudah bekerja di tempat lain. Setelah mengenalkan Adi dan Adi pun diterima oleh mandor itu, Adam pun segera meninggalkan Adi. Namun sebelumnya Adi yang tidak punya bekal sama sekali meminjam uang kepada Adam untuk bekal selama dia bekerja sampai gajian. Akhirnya Adam pun meminjamkan uang kepada Adi 100.000 rupiah. Setelah itu Adam pun segera meninggalkan Adi. Kini Adi pun bekerja sebagai tukang di proyek pembangunan rumah seorang dokter. Saat jam istirahat, Adi segera menemui mandornya, bermaksud untuk meminta izin agar Adi bisa tinggal di proyek pembangunan rumah itu, mengingat jarak proyek ke rumah Adi cukup jauh. Singkat cerita, 4 hari sudah Adi bekerja dan tinggal di proyek pembangunan rumah itu. Namun kini uang bekal hasil meminjam dari Adam sudah habis. Saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar jam 12 siang, waktunya istirahat kerja. Dan 4 orang pekerja proyek lainnya pun segera meninggalkan proyek untuk membeli makan. Adi yang hanya kebingungan, yang sudah tidak bisa membeli makan, dia pun memutuskan untuk tinggal di dalam proyek selama jam istirahat. Saat Adi duduk-duduk di dalam proyek sambil melamun juga menahan rasa lapar, tiba-tiba dari kejauhan Adi melihat sosok wanita berkebaya merah dengan bakulan dagangan di punggungnya mendekat kepada Adi. Dan tak lama sosok wanita berkebaya merah pun ada di hadapan Adi dan segera menawarkan bakulan
keunggulan dagangannya. Siang mas, ini loh saya mau nawarin makan. Murah kok mas, sebungkusnya cuma Rp5.000. Karena Adi tidak memiliki uang Rp1 pun, dia pun segera menolaknya. Duh maaf mbak, saya lagi gak punya uang nih. Oh alah, kasihan. Ya udah, ini ambil aja. Bisa ngutang kok. Nanti dibayarnya pas mas gajian aja. Mendengar makanan yang didagangkan oleh sosok berkebaya merah itu bisa dihutang, Adi pun segera memesan 2 bungkus sekaligus. Dengan ramahnya, sosok berkebaya merah itu pun segera menyodorkan 2 bungkus makanan dan diserahkan kepada Adi. Adi pun segera membuka 1 bungkus makanan itu dan makan dengan lahapnya. Di sela-sela Adi makan, Adi pun bertanya kepada sosok berkebaya merah itu. Maaf mbak, memang mbak sudah biasa ya berjualan berkeliling, kok saya baru lihat mbak. Oh iya mas, kemarin-kemarin saya tidak jualan karena keluar kota nemuin orang tua. Mulai besok, masnya jangan khawatir, saya akan kirimin makan setiap jam istirahatnya. Kalau malam, sekedar mau ngopi ataupun makan, mas bisa mampir ke rumah saya. Rumah saya gak jauh kok, ada di ujung jalan sana, tapi harus malam ya mas. Kalau siang kan saya harus berkeliling jualan. Ya udah mas, saya pamit mau berjualan lagi ya. Malam pun tiba. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 9 malam. Adi merasa lapar. Sementara di kamarnya sudah tidak ada makanan apa-apa. Saat menahan rasa lapar, Adi pun teringat dengan kata-kata sosok wanita berkebaya merah. Bahwa kalau hanya ingin sekedar ngopi ataupun makan malam, Adi bisa menemui rumahnya yang berada di ujung jalan sana. Segera Adi pun keluar proyek dan menuju rumah sosok wanita berkebaya merah yang berada di ujung jalan sana. Tibalah Adi di ujung jalan dan dia melihat ada sebuah rumah yang cukup sederhana dengan penerangan seadanya. Adi berpikir bahwa itu adalah rumah sosok wanita berkebaya merah yang ditemuinya tadi siang di dalam proyek. Segera Adi pun menuju rumah tersebut dan mengetuk pintu. Tak lama keluarlah sosok wanita berkebaya merah itu. Oh alah mas, ketemu lagi kita. Silahkan masuk mas. Segera Adi pun masuk dan duduk di ruang tamu. Sementara sosok wanita berkebaya merah itu menuju dapur dan membawa minuman dan sepiring makanan yang disuguhkan kepada Adi. Adi pun segera melahap makanan itu. Setelah menghabiskan makanan yang disuguhkan oleh sosok wanita berkebaya merah itu, Adi pun sesekali berbincang-bincang dengannya. Makasih loh mbak makanannya. Dan kalau boleh tahu nama mbak siapa, kita kan belum kenalan mbak. Dengan ramahnya sosok wanita berkebaya merah itu menjawab. Oh iya, lupa mas, kita belum berkenalan ya. Nama saya Murti. Saya seorang janda. Saya tinggal sendiri. Suami saya sudah lama meninggal mas. Oh saya Adi mbak. Saya tinggal di luar kecamatan. Kini saya tinggal di proyek pembangunan rumah seorang dokter yang berada di sana. Setelah berbincang-bincang, karena waktu pun semakin larut, Adi pun segera berpamitan untuk pulang kepada sosok wanita berkebaya merah yang mengenalkan dirinya Murti. Hari demi hari, kini Adi bekerja dengan semangat di proyek pembangunan rumah seorang dokter itu. Setiap jam istirahatnya, kini Adi sudah tidak bingung lagi untuk mencari makan, walaupun dia tidak memegang sepeser uang pun.
Karena setiap jam istirahat, Murti selalu mengirimi dia makanan. Hingga suatu saat ketika Mandor berada di proyek pembangunan rumah seorang dokter itu pada jam istirahat. Dan Mandor itu melihat tingkah laku aneh yang diperlihatkan oleh Adi. Dia melihat Adi seperti sedang berbicara dengan seseorang. Padahal yang dilihat oleh Mandor itu bahwa Adi sedang berbicara sendiri. Dan tak lama teman-teman satu proyeknya pun berkata demikian kepada Mandornya. Bahwa mereka pun sering melihat Adi berbicara sendiri saat jam istirahat. Karena selama ini ketika istirahat, Adi tidak pernah keluar proyek untuk membeli makanan. Namun saat bekerja, dia tetap kuat seperti sudah makan banyak. Melihat tingkah laku yang aneh yang diperlihatkan oleh Adi dan banyaknya aduan dari teman-teman satu pekerjaannya, Mandor pun segera memanggil Adi. Dan tak lama Adi pun menemui Mandor. Segera Mandor pun bertanya kepada Adi, "Di, ketika jam istirahat, kamu suka berbicara sama siapa?" "Oh itu Ndor, sama Murti, penjual makanan keliling. Setiap jam istirahat kerja, saya suka dikirimin makanan oleh dia. Itu pun boleh ngutang kok Ndor. Rumahnya juga gak jauh dari sini. Rumah dia berada di ujung jalan sana. Bahkan setiap malam pun saya suka berkunjung ke sana kok Ndor," jawab Adi tanpa ada keanehan. Mendengar penjelasan Adi, seketika itu juga Mandor itu merinding. Karena yang Mandor tahu di ujung jalan sana tidak ada satu rumah pun. Yang ada hanyalah deretan perkebunan tebu. Lalu untuk menutupi itu semua dari Adi, Mandor pun segera menyuruh Adi untuk melanjutkan pekerjaan. Dan Adi pun kembali meneruskan pekerjaannya. Sementara di belakang Adi, Mandor itu menghubungi Adam, sahabatnya Adi, untuk datang ke proyek pembangunan rumah. Karena ada yang aneh pada Adi. Namun sayangnya ketika Mandor menghubungi Adam, Adam tidak bisa datang ke proyek itu hari itu juga. Karena ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh Adam. Dan Adam hanya bisa datang ke proyek di mana Adi bekerja esok harinya. Keesokan harinya, Adi begitu semangat untuk bekerja di proyek pembangunan rumah itu. Karena pada hari itu adalah hari di mana Adi akan mendapatkan gaji. Dalam pikiran dia, ketika dia sudah mendapatkan gaji, dia bisa membayar hutang-hutangnya kepada Adam sahabatnya dan juga kepada Murti. Yang selama ini dia sudah dibantu oleh Murti dengan memberikan makanan setiap harinya. Dan saat istirahat kerja pun datang, tibalah Murti mengirimi makanan kepada Adi. Dan Adi berjanji pada malam hari ini dia akan membayar semua hutang-hutangnya kepada Murti. Sore harinya, sebelum gajian, Adam tanpa sepengetahuan Adi menemui Mandor. Dan saat bertemu, Mandor pun segera menjelaskan tentang tingkah laku aneh yang diperlihatkan oleh Adi selama ini. Setelah mendengar penjelasan dari Mandor itu, Adam pun merasa penasaran mengenai apa yang telah dialami oleh Adi selama ini. Dan Adam pun meminta izin kepada Mandor untuk ikut menginap
bersama Adi di proyek itu semalam. Dan Manor pun mengizinkannya. Lalu tak lama Manor pun segera membagikan gaji ke para pekerjanya, termasuk kepada Adi. Saat Adi menerima gaji pertamanya di proyek itu, lalu melihat Adam ada di hadapannya, segera Adi pun menemui Adam dan membayar hutang yang telah dipinjamnya pada Adam. Lalu sengaja Adam pun mengajak Adi untuk pulang pada hari itu. Namun dengan cepat Adi menolaknya, karena dia akan berencana pulang pada esok harinya. Karena malam hari ini dia sudah punya janji untuk membayar hutang kepada Murti. Akhirnya Adam pun memutuskan untuk ikut menginap bersama Adi di proyek itu. Dengan senang hati, Adi pun menerima Adam menginap di proyek itu. Sekalian dia berencana untuk mengenalkan Adam kepada Murti. Malam harinya, waktu itu sudah menunjukkan jam 8 malam. Adi yang sudah bersiap-siap untuk mengunjungi rumah Murti mengajak Adam agar ikut bersamanya. Adam pun mengangguk, dan mereka berdua pun segera menuju rumah Murti yang berada di ujung jalan sana. Setibanya mereka berada di ujung jalan sana, Adi yang tampak sudah biasa segera menghampiri rumah Murti dan mengetuk pintu rumahnya. Sementara dalam penglihatan Adam bahwa di area sana tidak ada satu rumah pun. Yang ada hanyalah deretan perkebunan tebu. Namun Adi dengan percaya dirinya terus mengetuk pintu rumah Murti. Melihat tingkah laku aneh yang diperlihatkan oleh Adi, Adam pun segera mendekat menghampiri Adi. Dan saat Adam mendekat, Adi pun berkata, "Waduh, Dam, sepertinya Murti sedang tidak ada di rumah nih. Dari tadi saya ketuk pintu rumahnya, kok dia nggak keluar-keluar ya?" Adam pun mencoba menyadarkan Adi. "Sadar, Di sini itu tidak ada rumah." "Ngaco kamu, Dam. Lah ini rumah Murti. Aku setiap malam sering main ke rumah Murti. Tapi malam ini sepertinya Murti lagi nggak ada di rumah. Padahal saya sudah janji malam ini saya akan membayar hutang saya kepada Murti." Sadar melihat Adi dalam pengaruh makhluk gaib, Adam pun segera melafalkan doa-doa. Dan setelah melafalkan doa-doa, segera diusapkannya ke wajahnya Adi. Dan seketika itu juga Adi terperangah dan terkejut. Karena rumah Murti yang selama ini dilihatnya kini menghilang begitu saja. Dan dia pun terduduk sambil menangis. Ternyata menangisnya Adi bukan karena dia takut, tapi dia sedih karena tidak bisa membayar hutang kepada Murti. Melihat sikap Adi yang menangis dan lemah, akhirnya Adam pun membawa Adi menuju ke proyek. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Adi melihat sosok wanita berkebaya merah melewat di depan Adi dengan cepatnya. Hanya saja pada waktu itu sosok berkebaya merah itu memperlihatkan wajah sedih dan marahnya. Lalu Adi pun segera mengejar sosok wanita berkebaya merah itu sambil berteriak-teriak memanggil nama Murti. "Murti, Murti, jangan pergi.
Saya ingin membayar hutang. Namun Murti hilang begitu saja dalam kegelapan malam. Akhirnya dengan sigap Adam kembali memegangi Adi. Adam segera membawa Adi ke warung dekat proyek. Dan di sana Adam mencoba menyadarkan Adi dibantu oleh pemilik warung. Tak lama Adi pun segera tersadar. Dan dia mencoba menjelaskan apa yang selama ini dia alami sampai kenal dengan sosok yang bernama Murti. Setelah mendengar penjelasan dari Adi, pemilik warung pun ikut menjelaskan bahwa benar 18 tahun yang lalu saat pemilik warung itu masih usia muda, ada penduduk yang bernama Murti dan dia suka sekali menggunakan kebaya warna merah. Dia memang penjual makanan. Dia dikenal sosok yang sangat baik kepada semua orang. Namun naas ketika dia pulang berjualan malam hari, di ujung jalan sana dia dibunuh oleh orang jahat. Mendengar penjelasan itu, Adi pun sedih dan menangis karena dia merasakan bagaimana kebaikan Murti terhadapnya. Keesokan harinya, Adam dan Adi pun pulang ke rumahnya. Namun sebelum pulang, Adi meminta Adam untuk mengantarnya ke ujung jalan di mana dulu dia mengenal rumah Murti. Adam pun menuruti apa yang dimau oleh Adi. Saat berada di ujung jalan, Adi segera menghampiri yang dia biasa mengenal itu rumah Murti. Dia segera menyimpan sejumlah uang di sana. Dan setelah itu, Adi melafalkan doa-doa untuk Murti tentunya. Dan tak lama, Adi pun bersama Adam pulang ke rumahnya. Dan setelah kejadian itu, Adi memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya di pembangunan rumah seorang dokter di sana. Demikianlah cerita misteri, cerita pengantar tidur yang bisa kami sajikan pada kali ini. Semoga apa yang kami suguhkan dalam cerita ini bisa diambil hikmahnya. Tentunya bagi pecinta dunia misteri. Nantikan cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pamangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.